Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Akira Dwi Ristianto. Nomor induk mahasiswa 17 14 5005. Saya dari kelas PDN 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari makalah saya, yaitu dari praktikum SCM. Selanjutnya, di sini adalah beberapa topik-topik saya yang akan jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama adalah batasan masalah, tujuan, dan yang kedua adalah mengenai profil company atau yang pandang mengenai sejarah singkat mengenai perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah flowchart atau aliran pendistribusian di perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari hasil makalah yang saya telah tuliskan. Selanjutnya, masuk pada topik tujuan dan batas masalah. Di sini saya memberikan tujuan untuk mengetahui sistem distribusi BBM menggunakan mobil tangki di Integrated Terminal Surabaya. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan mobil tangki di Integrated Terminal Surabaya pada masa yang akan mendatang. Dan untuk batasan masalah sendiri adalah pertama adalah pembatasan mengenai distribusi BBM menggunakan mobil tangki. Dan yang kedua adalah mengenai analisis jumlah kebutuhan mobil tangki di Integrated Terminal Surabaya. Selanjutnya masuk ke profil company di Integrated Terminal Surabaya sendiri. Di Integrated Terminal Surabaya sendiri adalah merupakan salah satu bagian dari supply dan distribusi marketing operation region 5 atau MO 5 pada PT Pertamina Persero, terletak di ibu kota Provinsi Jawa Timur Surabaya, dan untuk melayani distribusi bahan bakar minyak dan bahan bakar khusus di wilayah pemasaran Jawa Timur dan sekitarnya. Dan di sini ada lampiran dari supply point wilayah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Tulungagung, dan sekitarnya, meliputi produk premium, biosolar, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Dex, dan Dexlite dengan total SPBU sebanyak 537 unit SPBU. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pendistribusian penyaluran di Integrated Terminal Surabaya sendiri. Yang pertama-tama adalah sebelum kita memasuki gate-in pada Integrated Terminal Surabaya sendiri, pada pihak Patraniaga melakukan pemeriksaan kesehatan pada awak mobil tangki tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan aktivasi mobil tangki dan awak mobil tangki di SIOD oleh Patraniaga sendiri. Dan dilakukannya penembakan e-button untuk memvalidasi mobil tangki dan awak mobil tangki. Dan selanjutnya dilakukannya pengambilan segel dan scan barcode segel untuk dilakukannya pemvalidasian. Dan selanjutnya mendapatkan shipment dan menunggu antrian masuk ke dalam Integrated Terminal Surabaya sendiri. Dan setelah masuk pada gate ini di Integrated Terminal Surabaya sendiri, di sini akan dilakukan pengecekan di posko security check dan dilakukan pengecekan seperti cek kompartemen pada mobil tangki tersebut dan pengecekan pada print loading instruction dengan melakukannya e-button. Dan selanjutnya dilakukannya pengisian on use pada mobil tangki tersebut untuk konsumsi pada mobil tangki tersebut saat dilakukannya pendistribusian pada konsumen seperti SPBU dan industri. Dan selanjutnya berhubung pada di Integrated Terminal Surabaya sendiri sudah menerapkan sistem New Gantry System, maka mobil tangki dapat langsung masuk ke dalam bay yang ada pada filling set tersebut. Awak mobil tangki membeli bay sesuai dengan produk yang telah ditentukan atau yang telah tertera pada loading instruction tersebut. Dan selanjutnya dilakukannya pemasangan kabel overfill selang vapor untuk yang berfungsi sebagai membuang uap yang berlebih pada kompartemen mobil tangki tersebut. Dan selanjutnya dapat dilakukannya pemasang loading arm di bottom loader pada mobil tangki tersebut. Setelah siap, baru dilakukannya pengisian menggunakan scan e-button, memasukkan nominasi dan nomor shipment, mencocokkan nomor arm dan kompartemen mobil tangki tersebut. Maka akan terisi secara otomatis dan berhenti secara otomatis sesuai instruksi. Dan selanjutnya
menuju get out yang akan dilakukannya cek pada segel setiap kompartemen dan scan e-button dan cetak surat jalan. Selanjutnya kita masuk pada flowchart pendistribusian mobil tangki tersebut. Di sini pertama-tama SPBU menggunakan aplikasi MS2 atau yang biasa kita sebut manajemen stok SPBU kepada TBBM mendapatkan informasi ketahanan stok SPBU melalui SMS. Dan setelah itu sales service akan memeriksa permintaan MS2 itu dari SPBU sesuai dengan kondisi stok BBM SPBU itu. Jika permintaan dari SPBU tidak sesuai, maka dilakukan penyesuaian kuantitas permintaan berdasarkan loading order yang telah dimilikinya atau yang telah ditera. Nah, selanjutnya sales service menginformasikan pada bagian distribusi kebutuhan tiap-tiap SPBU melalui MySub yang langsung terhubung pada MOR yang akan dilanjutkan ke Pertamina, lalu diinformasikan secara keseluruhan kembali lagi ke Integrated Terminal Surabaya sendiri. Yang selanjutnya pada divisi distribusi dapat melakukan aliran informasi untuk persiapan pengiriman dan juga melakukan aliran barang atau pendistribusian produk kepada SPBU maupun industri atau konsumen. Dan selanjutnya SPBU maupun industri dapat juga melakukan aliran barang atau pendistribusian produk ke end user sesuai kebutuhan dari end user tersebut. Dan untuk aliran keuangan sendiri dari end user dapat melakukan transaksi langsung kepada SPBU maupun pihak industri. Dan SPBU juga dan industri atau konsumen dapat juga melakukan transaksi kepada Pertamina Pusat untuk melakukan pembayaran. Ya, kita lanjut ke analisis kebutuhan pada mobil tangki di Integrated Terminal Surabaya sendiri. Di sini metode proporsional dikarenakan dapat mengefisiensi kebutuhan mobil tangki di Integrated Terminal Surabaya sendiri. Metode proporsional merupakan perhitungan dengan pelompokan SPBU berdasarkan kapasitas sadar SPBU yang dihitung. Di sini tertera rumus dari metode proporsional sendiri. Lanjut pada dasar perhitungan metode proporsional sendiri. Di sini ada beberapa sampel dari setiap SPBU berdasarkan kapasitas mobil tangki tersebut. Yang pertama contohnya, yang pertama kita ambil contoh dari SPBU 54,601,75 kapasitas mobil tangki 16 kL dengan hasil 0,21. Dan selanjutnya contoh pada SPBU 54,601,89 dengan kapasitas mobil tangki 24 kL dengan hasil perhitungan mendapatkan 0,25 unit. Dan yang ketiga dengan contoh SPBU 54,601,120 dengan kapasitas mobil tangki 32 kL mendapatkan hasil 0,22 unit. Dan yang keempat contoh dari SPBU 54,6,2,64 dengan kapasitas mobil tangki 40 kL mendapatkan hasil 0,22 unit. Di sini adalah daftar lampiran dari perhitungan proporsional kapasitas mobil tangki 16 kL. Ya, ini hasil dari daftar lampirannya. Dan hasil dari perhitungan metode proporsional dengan kapasitas mobil tangki 16 kL mendapat dari jumlah 268 SPBU membutuhkan 60 unit mobil tangki. Nah, selanjutnya ini lampiran dari perhitungan metode proporsional kapasitas 24 kL sama seperti sebelumnya. Mendapatkan hasil jumlah dari 186 SPU
membutuhkan 79,1 unit mobil tangki. Ini juga sama. Ini cuma berbeda dengan kapasitas. Ini metode profesional kapasitas mobil tangki 20 kiloliter dengan hasil dari 88 SPBU membutuhkan 33,7 unit mobil tangki. Dan untuk kapasitas mobil tangki 40 kiloliter dengan 21 SPBU membutuhkan 7,6 unit mobil tangki. Dan ini adalah hasil dari perhitungan metode proporsional yang kita dapat. Dari kapasitas mobil tangki yang 16 kiloliter membutuhkan 60 unit mobil tangki dan jumlah SPBU 268 SPBU dengan throughput harian sebesar 2.598,3 kiloliter. Dan untuk kapasitas mobil tangki 24 kiloliter memperoleh 80 unit mobil tangki dengan jumlah SPBU 186 dengan rata-rata dengan throughput harian 4.813,61 kiloliter. Dan untuk mobil tangki dengan kapasitas 32 kiloliter membutuhkan 34 unit mobil tangki dengan jumlah SPBU 88 dengan throughput harian sebesar 3.218,26 kiloliter. Nah, sedangkan untuk 40 dengan kapasitas mobil tangki 40 kiloliter membutuhkan 8 unit mobil tangki dengan jumlah SPBU 21 dengan throughput harian sebesar 1049,51. Dan untuk hasil dari total jumlah kebutuhan mobil tangki tersebut di total mendapatkan 182 unit mobil tangki yang dibutuhkan dan jumlah SPBU 563 SPBU dan dengan jumlah total rata-rata throughput sebesar 11.679,40 kiloliter. Selanjutnya masuk pada analisis mobil tangki existing dan mobil tangki profesional. Di sini ada kapasitas angkut mobil tangki existing, yaitu mobil tangki yang tersedia pada Integrated Terminal Surabaya pada saat ini. Jadi total mobil tangki yang total mobil tangki existing yang ada di Integrated Terminal Surabaya sendiri terdapat 214 unit mobil tangki dengan kapasitas angkut sebesar 5.936 kiloliter. Dan sedangkan untuk dari perhitungan kapasitas angkut metode profesional yang kita dapat tadi, jumlah total dari perhitungan tersebut mendapatkan 182 unit mobil tangki dengan kapasitas angkut sebesar 4.288 kiloliter. Selanjutnya kita masuk pada analisis ritase pada mobil tangki existing dan metode profesional. Di sini mobil tangki existing memperoleh rumus seperti ritase DOT per kapasitas total mendapatkan hasil 2,20 ritase per hari. Nah, sedangkan untuk mobil tangki profesional sendiri, untuk ritase DOT per kapasitas total mendapatkan hasil 3,5 ritase per hari. Dari kesimpulan tersebut, ritase sebesar 3,5 ritase per hari, di mana angka tersebut itu sudah melebihi dari batas target ritase KPI, yaitu sebesar 2,20 ritase per hari. Dari kesimpulan makalah yang saya telah buat, yaitu yang pertama adalah didapatkan bahwa jumlah mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan penyaluran ke SPBU di wilayah kerja Integrated Terminal Surabaya secara efisien adalah menggunakan strategi proporsional, yaitu dengan 60 mobil tangki kapasitas 16 kiloliter, 80 mobil tangki kapasitas 24 kiloliter, 34 mobil tangki kapasitas 32 kiloliter, dan 8 mobil tangki kapasitas 40 kiloliter. Dan yang kedua adalah jumlah ritase mobil tangki dengan strategi proporsional di Terminal BBM Surabaya, yaitu sebesar 3,5 ritase per hari, dengan target ritase KPI, yaitu 2,20 ritase per hari. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.